Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Next Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Baca Sajalah, yang menceritakan tentang sepasang suami istri yang menemukan keanehan saat membersihkan rumah yang sudah lama tidak ditempatinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Setelah 9 tahun bekerja keras dan hidup prihatin, akhirnya aku berhasil membeli rumah dengan hasil usahaku sendiri. Bersama dengan itu, suamiku juga berhasil melunasi rumahnya sendiri. Jadi, saat ini kami memiliki rumah kami masing-masing. Hanya saja, saat ini kami berdua tinggal di Denpasar karena urusan pekerjaan. Dan kedua rumah kami akhirnya hanya dikontrakkan tiap tahunnya, tanpa kami sendiri yang menikmati nyamannya rumah hasil jerih payah kami. Setiap libur lebaran, aku dan suamiku berkesempatan untuk menengok rumah kami yang ada di Sidoarjo. Sesekali kami kebetulan bertemu dengan pengontrak dan ngobrol sebentar. Lalu kami meninggalkan rumah itu dan mempercayakannya kepada sang pengontrak. 2 tahun lalu, rumah suamiku dihuni oleh adik iparku. Setahun belakangan, adik iparku meninggalkan rumah suamiku karena akhirnya bisa memiliki rumah sendiri. Jadilah rumah suamiku kosong selama setahun ini. Kami berdua sudah berencana untuk membersihkan rumah suamiku setelah menengok rumahku. Sampailah kami di depan gerbang rumah. Rumah bertipe 40 dengan luas tanah 100 meter persegi. Rumah minimalis yang ideal untuk kami sebenarnya. Rumah itu hanya memiliki satu lantai dengan pelataran yang tidak begitu luas di depannya. Standar lah untuk rumah perumahan. Ada tempat parkir yang muat untuk satu mobil di sisi timur rumah suamiku. Beberapa pot berisi tanaman hias nampak mengering. Maklum, sudah setahun rumah ini kosong. Ku sentuh pagar besi coklat yang memisahkan kami dan rumah suamiku. Berdebu dan panas. Hari ini cukup terik di sini. Ku buka gembok yang mengunci pagar itu. Ku dorong pagarnya dan kami memasuki rumah muda ini. Aneh. Sesaat aku merasa terdorong oleh sesuatu. Seolah ada yang menginginkan kehadiranku di sini. Suamiku melangkah menuju pintu depan. Ku tutup gerbang rumah dan ku kaitkan kembali grendel gerbang. Kulihat teras rumah dan pekarangan kecil di rumah ini. Tampaknya sangat kotor sekali. Tidak hanya debu, dedaunan, dan juga ada serangga yang mati. Noda bekas genangan air juga menambah list hal yang harus kami kerjakan siang ini. Rasanya ini terlalu kotor. Suamiku baru saja membuka pintu ketika aku mengamati tiap detail yang harus kami bersihkan siang ini. Suamiku langsung masuk ke rumah, sedangkan aku masih saja terpaku dengan semua detail yang menurutku aneh. Aku menyusul suamiku masuk ke dalam. Aku terkejut karena rumah ini nampak lebih suram dari biasanya. Aku tidak tahu apakah karena sudah setahun tidak dibersihkan atau memang perasaanku benar kalau memang ada sesuatu di sini.
Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin memang karena sudah lama tak dikunjungi ya. Lalu akhirnya aku dan suamiku bersiap-siap untuk membersihkan rumah ini. Seharian kami membersihkan rumah ini. Suamiku masih sibuk memeriksa apa lagi yang harus dibenahi di dalam rumah ini. Sementara aku duduk di teras rumah, beristirahat dan melamun. Entah apa yang aku pikirkan, tapi aku sedikit terbelalak ketika melihat gerbang coklat itu. Grendelnya terbuka. Aku yang melihat itu mulai was-was. Apakah ada orang lain di sini? Kulihat sekelilingku tidak ada siapapun. Kulihat lagi di sudut-sudut halaman, tidak ada siapa-siapa. Ya, siapa tahu ada orang yang berniat tidak baik kepada kami. Amanlah, tidak ada orang. Kukaitkan lagi grendel gerbang coklat. Kupastikan lagi kalau grendel ini tidak akan terbuka. Baru saja aku berbalik dan kembali duduk di teras, kulihat lagi gerbang itu. Dan astaga, tidak hanya grendelnya. Gerbang itu kini sudah terbuka setengah. Aku berlari ke gerbang itu. Sekalipun hatiku mengatakan agar jangan kembali lagi ke gerbang itu. Kupastikan lagi kalau tidak ada orang. Benar-benar tidak ada orang. Sekarang tepat jam 17.55. Tinggal beberapa saat lagi sebelum maghrib. Entah mengapa perasaanku sangat tidak enak. Kututup lagi gerbang rumahku. Lalu kugerendel lagi dengan baik. Aku melangkah mundur perlahan-lahan, mengawasi gerbang itu pelan-pelan sampai aku tiba di depan pintu rumah. Kali ini aman. Tapi ketika aku menoleh ke arah ruang tamu, aku terkejut bukan main. Rumah yang tadinya sudah aku bersihkan, sangat yakin aku sudah membersihkannya, kini kembali kotor. Bahkan lebih kotor dari sebelum kami datang. Tiba-tiba banyak serangga kecil di lantai, debu dan dedaunan kering. Seolah-olah rumah ini tidak pernah dibersihkan. Ku ambil lagi sapu. Suamiku masih nampak sibuk membersihkan kamar-kamar. Ku sapu lagi rumah ini sampai akhirnya aku berhenti di tengah persimpangan antara ruang tamu dan ruang tengah. Entah mengapa, tiba-tiba aku terpaku di situ. Sayup-sayup aku mendengar ada suara tawa anak kecil. Ah, mungkin anak tetangga, batinku. Setelah beberapa saat mencoba meyakinkan diriku sendiri, kali ini aku mendengar suara yang tidak lagi sayup-sayup. Dan ku dengar dengan jelas itu adalah suara tawa anak kecil. Tiba-tiba sesuatu berlari ke arahku dan melewatiku. Tepat di depan mataku, sekelebat bayangan nampak seperti anak kecil. Namun aku tahu pasti itu bukan anak kecil. Melihat itu bulu kudukku langsung berdiri dan ku coba untuk berdoa. Bapak kami di surga, Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Begitu terus, dan aku hanya mengulang bait-bait awal doa Bapak kami, seolah ada yang menghalangiku untuk berdoa. Di tengah upayaku supaya dapat terus berdoa, tiba-tiba aku mendengar ada suara yang berkelotakan di kamar dekat dapur, seperti meja yang sedang diseret-seret dan dibentur-benturkan. Setelah itu disusul tawa anak kecil itu lagi.
Aku memberanikan diri berjalan ke kamar sambil komat kami tidak jelas. Suara itu dari balik pintu terdengar semakin keras dan jelas. Aku semakin merinding, namun aku harus memastikan. Akhirnya aku buka pintu kamar perlahan. Ya Tuhanku, suara tawa itu bagaikan suara tawa puluhan anak-anak. Suara itu mengempaskanku sampai aku terjatuh. Lalu aku terdiam dan berdiri dengan lemas. Kulihat lagi di dalam kamar itu, tapi tidak ada apapun. Tiba-tiba ku dengar lagi suara kelotakan dari arah dapur. Aku sekarang takut setengah mati. Kali ini suara itu benar-benar terasa nyata. Terlihat bayangan dari arah dapur melangkah ke arahku. Aku semakin merinding. Sosok itu melangkah mendekatiku. "Ayo pulang yuk," kata suamiku tiba-tiba. "Astaga, ternyata kamu, Mas," jawabku setengah menahan nafas. "Hah? Ada apa sih? Ayo pulang," ajak suamiku. Pulang yang dimaksud adalah kembali ke rumah mertuaku. Selama berlibur kami tinggal di rumah mertuaku. Aku terdiam. Lalu dengan sedikit marah aku berkata, Enggak, kita harus diam di sini dulu sebentar." "Loh, emang kenapa?" tanya suamiku. "Yang punya rumah harus berdoa di sini dulu," jawabku dengan memaksa. Melihat raut wajahku yang ketakutan, sepertinya suamiku memahami mengapa aku memaksanya berdoa. Akhirnya kami berdua berdoa. Awalnya masih sulit mengucapkan doa, sampai akhirnya upaya yang ketujuh kali aku berhasil merasakan tenang dan bisa berdoa dengan lancar. Sesuai dengan nasihat ayahku, ketika kamu berada di rumah, jangan lupa untuk selalu mendoakan arwah leluhur dan arwah yang mungkin belum tenang di lingkungan sekitar kamu. Maka kami berdoa untuk itu semua, memohon agar jiwa yang belum tenang diampuni dosanya dan tidak lagi mengganggu kami. Seusai berdoa, kami bersiap untuk kembali ke rumah mertua. Satu persatu lampu kami matikan. Tapi tiba-tiba terdengar suara geletakan kecil di ruang tamu. Aku berusaha untuk tetap berpikir jernih. Tapi ketika kami melintasi ruang tamu, aku melihat ada yang mengganjal di sudut ruangan. Sebuah kotak kecil yang entah dari mana datangnya itu, aku tidak tahu sejak kapan kotak itu ada di situ. Sejak tadi aku membersihkan ruang tamu pun aku tidak melihat kotak itu. Akhirnya aku buka kotak itu. Kulihat dalamnya. Sebuah mobil-mobilan mungil terletak di dalam kotak itu. Mungkinkah ia tak pernah pergi? Dan sayup-sayup ku dengar lagi suara tawa anak itu. Suara tawa yang sepertinya tak pernah kulupakan seumur hidupku. Tamat. Oke, itulah cerita pendek dari treat horornya Baca Sajalah. Tapi mungkin bisa ya ditanyakan ke penghuni sebelumnya, adik iparnya itu ya, apakah ada yang aneh di rumah itu. Karena sebenarnya rumah itu nggak kosong ya, hanya 1 tahun aja kosongnya gitu. Atau apa mungkin memang dari awal ditempati sama adik iparnya itu memang ada sesuatu gitu kan. Bisa ditanyakan nanti. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.